Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibaul kiram, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini telah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah daripada subuh berjamaah. Di antaranya adalah man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah tadi malam telah melek, ya, untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam semalam suntuk, ba'da isya sampai jelang subuh, walaupun tadi malam kita tidur aja. Tapi dikarenakan kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa, ya. Itulah fadilah daripada subuh berjamaah. Oleh karena itu beruntunglah orang yang selalu disiplin untuk pergi berjamaah pada waktu subuh, dan beruntunglah orang yang membangun masjid, karena segala jerih payah ketika membangun masjid juga pasti ada kontribusinya, pasti ada dapat bagiannya daripada fadilah tadi itu. Semakin banyak yang sholat subuh di masjid, semakin besar pahalanya, semakin besar. Beda antara yang sholat subuh 1 baris, 2 baris dengan 10 baris, 12 baris, itu beda. Kenapa? Karena Nabi menyatakan sholatul isnain khairun min sholatil faddi. Sholatnya 2 orang itu lebih baik daripada sholatnya orang sendirian. Wa sholatus salasa khairun min sholatil isnain. Sholatnya 3 orang lebih baik daripada sholatnya 2 orang. Berarti sholatnya 300 orang lebih baik daripada sholatnya 200 orang. Sholatnya 3.000 orang lebih baik daripada sholatnya 2.000 orang. Jadi kita harus terus meningkatkan jumlah peserta, jumlah jamaah, ya. Dan itu yang paling bertanggung jawab adalah ketua RT RW, bukan ketua DKM. Kalau ketua DKM tanggung jawabnya menyediakan masjidnya yang bagus, menyediakan sound systemnya yang bagus, menyediakan imamnya yang bagus, dan mengupgrade jamaah agar apa yang dibaca oleh imam tadi kita ngerti, kita ngeh. Kan dahsyat tadi yang dibaca itu, ya. Cuma kita kalau nggak ngerti cuma taunya apa tadi, ya Zumaro gitu aja. Zumaro itu apa? Zumaro itu, ya, cari sendiri sana gitu, ya. Nah, oleh karena itu mari kita di dalam berjuang meniti kehidupan ini, kita berjamaah agar semuanya jadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya. Dan Nabi juga mengingatkan bahwa mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan
jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan jalan kebaikan itu. Kemudian yang kedua dari pahala subuh berjamaah adalah man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dijamin oleh Allah kehidupannya, baik kehidupan kesejahteraan fi dhamanillah maupun jaminan dalam keamanan fi amanillah. Dan Rasulullah khusus berdoa untuk orang yang sholat subuh berjamaah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada subuh pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu yang berkah untuk ta'lim, menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita agar lebih bermanfaat lagi. Hari ini insya Allah kita akan bahas tentang kekuatan spiritual mukmin. Kalau kita dengar spiritual biasanya beraroma magic gitu kan. Ada apa itu kemarin? Merah-merah apa itu ya? Hitam merah atau apa itu? Ya. Yang kita maksud dengan kekuatan spiritual itu adalah kekuatan yang muncul dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap benda memiliki an-nakhiyah ar-ruhiyah, aspek spiritual. Itu harus kita sadari. Misalnya ketika kita melihat gunung, maka gunung itu tidak berdiri sendiri. Dia punya aspek spiritual. Yaitu apa? Gunung itu tidak terjadi dengan sendirinya. Gunung itu ada yang menciptakan. Gunung itu ada yang memancangkan. Bukankah kita sering dengar imam kita membaca, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Al-ayat. Afala yanzuruna, apakah mereka tidak memperhatikan ilal ibili kaifa khuliqat, kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan. Wa ilal samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung dipancangkan sehingga kokoh. Kalau kita lihat Gunung Salak, Gunung Gede, kokoh. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Maka di situ ada an-nakhiyah ar-ruhiyah, ada aspek spiritual. Aspek spiritual bumi bahwa dia adalah makhluk Allah. Aspek spiritual gunung bahwa gunung itu makhluk Allah. Aspek spiritual langit bahwa langit itu adalah makhluk Allah. Aspek spiritual onta bahwa onta itu makhluk Allah. Ini yang namanya aspek spiritual. Nah, spiritual itu sendiri atau ruh itu adalah idraku silabillah, kesadaran hubungan kita dengan Allah. Orang yang selalu sadar bahwa dia adalah makhluk Allah, bahwa dia adalah selalu ibadah kepada Allah, itu adalah orang yang memiliki kesadaran spiritual.
Dan orang yang memiliki kesadaran spiritual, dia akan memiliki kekuatan spiritual. Orang yang beriman tidak akan memiliki kekuatan spiritual, walaupun dia jago magic. Ya. Tidak, sebenarnya itu tidak memiliki kekuatan spiritual. Fenomena kekuatan spiritual itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Quran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 249. Silakan yang ada mushaf bisa dibuka. Ini yang paling qori siapa di sini? Selain imam tadi yang paling qori sekarang siapa nih? Tolong dikasih mic yang paling qori. Saya boleh minum dulu ya. Saya minta tolong dibacakan oleh yang paling qori. Aqra'uhum. Satu ayat saja, falamma fasola talutu sampai wallahu ma'as sabirin. Yang lain dengarkan. Ya. Iya. Ya, silakan dibaca surah Al-Baqarah 249. Mari kita dengarkan. Dan mata kita melihat mushaf. Silakan. Udah ketemu ayatnya? Mari kita dengarkan. Ya, sekarang siapa yang baca terjemahnya? Yang suaranya paling kencang. Ya. Minum.
Ya. Shadaqallahul azim, Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini memberikan gambaran bagaimana sebuah pertarungan itu dimenangkan atau dihadapi oleh orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual dan tidak memiliki kekuatan spiritual. Itu beda cara menghadapinya. Ayat ini mengisahkan tentang Talut dan pasukannya. Siapa Talut? Talut dari kata tola. Tola itu fiilnya. Fa'ilnya Talut. Tola artinya tinggi, panjang. Jadi Talut adalah orang yang tinggi besar. Dia diberi nama Talut. Pernah dengar Togut? Pernah ya? Togut itu dari kata kerja togo. Kata kerjanya togo, melampaui batas. Orang yang melampaui batas disebut Togut. Jadi kalau nggak mau disebut Togut, jangan melampaui batas. Gitu. Talut itu siapa? Talut itu raja Bani Israel. Ya. Dipilih oleh Allah seorang yang bernama Talut. Yang memiliki apa istilahnya? Takdir sebagai raja. Dipilih oleh Allah. Innallaha astofa Taluta malika. Itu nanti dalam ayat sebelumnya, nanti kalau kita baca ayat sebelumnya 247 kalau nggak salah. Allah telah memilih Talut sebagai raja dari Bani Israel. Nah, ini ceritanya bahwa Talut ini membawa pasukannya. Falamma fasola Talutu bil junudi. Tatkala Talut keluar, dari mana? Dari markasnya. Di mana markasnya? Di Baitul Maqdis. Al-Quds. Israel sekarang menamainya Yerusalem. Dia pergi ke timur melalui tepi barat. Pernah dengar ya? Tepi barat, West Bank, ya. Itu daerah mana? Palestina, ya kan? Ketika ke timur, tepi barat ketemu dengan sungai Yordan. Keluar dari Palestina dalam keadaan har syadidan. Keadaan yang sangat panas, melewati padang pasir. Otomatis mereka pada pengen minum. Kalau pengen minum berarti yang dicari apa? Air. Nah, air yang tersedia adalah sungai. Pasukannya kalau nggak salah kurang lebih 70.000. Melewati padang pasir, kehausan, ada sungai, Talut bilang, innallaha mubtalikum binahar. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai. Lagi butuh-butuhnya air, ada sungai, bukannya diperintah, sudah minum sana sebanyak-banyaknya, gitu enggak. Tapi Raja Talut mengatakan, innallaha mubtalikum binahar. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhum falaysa minni. Yang minum itu bukan golonganku katanya. Bukan pengikutku, ini raja yang ngomong. Walah yang minum bukan golonganku. Padahal sedang haus, pengen minum. Waman lam yat'amhu fa innahu minni. Tapi yang tidak minum banyak, ya, karena dipakai istilah yat'am. Yat'am itu biasanya untuk makan. To'am, makan. Kalau minum kan syariba tadi. Syarab.
Yang enggak minum itu golonganku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadi. Kecuali minumnya dikit. Cuma satu cedok dengan tangannya, ya. Nah, gitu aja cukup. Itu masih masuk golongannya. Fasaribu minhu illa qalilam minhum. Maka mereka semua itu 70.000 pasukan itu pada minum. Kecuali sedikit. Berapa sedikit itu? Kecuali 300-an orang. Ada yang mengatakan 313 orang. 313. Mirip dengan jumlah pasukan Badar. 313. Itu pasukan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sekian puluh ribu itu enggak lulus ujian, ya. Dilarang minum, malah ya minum semua kelempokan gitu. Kelempokan udah, enggak bisa nyebrang sungai Jordan, ya. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah, tatkala Talut bersama orang-orang yang beriman dengannya. Jadi yang bisa nyebrang 313 orang, itulah orang yang lulus di dalam ujian itu. Itulah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Talut, yang percaya kepada Allah. Nah, tatkala mereka menyeberangi, yang ketinggalan, yang nggak bisa nyebrang, yang kebanyakan minum, yang kelompokan minum, mengatakan, ya, apa yang mereka mengatakan? Qalu la taqata lanal yauma bijaluta wa junudi. Waduh, sekarang kita ini sudah nggak mampu. Lato kota, tokoh itu bahasa Arab, artinya kuah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Kita melawan Jalut dan pasukannya, karena pasukan Jalut ini banyak, puluhan ribu juga. Karena yang puluhan ribu yang di sini sudah kelempokan air. Qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullah. Maka berkatalah orang-orang yang yadunnun. Kata yadunnun aslinya adalah dzanna yadunnu, menyangka. Ada husnudzon, ada su'udzon, itu artinya persangkaan. Tapi dalam ayat ini maksudnya yukinun, yakin. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan ketemu Allah. Ini basicnya. Orang yang memiliki kekuatan spiritual adalah orang yang yakin akan ketemu dengan Allah. Pertanyaannya, kita yakin gak ketemu dengan Allah? Kita tiap malam wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Pada waktu malam ketika kita bangun, kita kan berzikir. Antal haq wa qauluka haq wa liqa'uka haq. Nah itu rahasianya. Ketika kita zikir kepada Allah wa liqa'uka haq, itu yang dimaksud dengan ini. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan ketemu Allah, maka kita menyampaikan waliqa'uka haq.
Berjumpa denganmu itu hak. Dalam surat Kahfi kita membaca, wa may yarju liqa'a rabbihim falyamal amalan sholihan. Ya, itu juga bagian daripada orang yang yakin akan ketemu dengan Allah. Apa yang dikatakan orang yang yakin ketemu dengan Allah? Dia tidak mengatakan la taqata lanal yauma bijaluta wa junuti. Kita enggak mampu melawan Jalut dan bala tentaranya. Tapi yang dikatakan apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok jamaatin, kelompok yang sedikit ghalabat bisa mengalahkan fi'atan katsirah, kelompok yang banyak. Ya. Biidznillah, kuncinya, kata kuncinya biidznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari sini bisa kita pahami bahwa energi spiritual itu akan selalu ada bila kita beriman kepada Allah. Dan bila kita menyadari keberadaan energi itu adalah dari Allah. Sebenarnya dari kecil kita itu sudah diajari oleh guru-guru kita. Cuma mungkin kita nggak ngeh. Masih ingat nggak, Pak? Kalau kita keluar rumah, apa zikir yang diajarkan? Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu energi spiritual. Kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi dengan nama Allah, tawakkaltu alallah. Aku bertawakal kepada Allah. Aku pasrah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Dianugerahkan oleh Allah. Apalagi ditambahi illa billahil aliyil azim. Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Siapa yang energinya lebih besar daripada Allah? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa baginda Nabi meninggalkan pusaka, dan pusaka itu milik kita sekarang. Apa pusaka Nabi? Bukan nogo sosro sabu inten, Pak, bukan. Ya. Bukan tombak, ya. Kiai Pleret, Kiai Jala, ya. Bukan. Bukan itu. Tetapi Rasulullah bersabda, taroktu fikum amro ini intamasaktum bihima lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnatan nabi. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah
Al-Quran. Wa sunnatan Nabi, dan sunnah Rasul. Kita lanjutin dulu tadi. Petunjuk Nabi yang merupakan letterlek, merupakan pernyataan kekuatan spiritual, yaitu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis kita bisa jumpai ketika seorang hamba keluar dari rumahnya untuk bekerja atau untuk mengerjakan suatu perjuangan, keluar ya dari rumahnya mengucapkan hal itu, maka malaikat memberikan pernyataan. Ketika seorang mengatakan bismillahi, malaikat mengatakan hudita, engkau diberi petunjuk. Kalau kita diberi petunjuk, ya nggak akan tersesat. Ketika dia mengatakan tawakkaltu 'alallah, aku pasrahkan segala usahaku, segala perjuanganku, segala rencanaku yang akan aku kerjakan ini kepada Allah. Malaikat mengatakan kufita, engkau dipenuhi segala usahamu. Dipenuhi. Kalau bahasa Jawanya disembadani. Loh, kalau Allah yang nyembadani, siapa yang bisa menghalangi? Berhasil. Jadi kita berhasil itu karena tawakal kita kepada Allah dengan segala rencana yang mengikuti sebab akibat. Ya bikin bangun masjid ya tentu harus pakai arsitek, nggak boleh awur-awuran. Harus pakai ilmu, apa istilahnya, teknik sipil gitu. Ngaduk semennya ya nggak asal ngaduk gitu. Setelah itu orang itu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Malaikat mengatakan ruqita, Anda dilindungi. Anda dilindungi karena mengucapkan la haula wala quwata la haula wala quwata illa. Setan di pojok ngobrol sesama setan. Kalau anak Adam sudah mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, lalu malaikat mengatakan hudita, kufita, rukita, setan sesama setan, engkau bisa apa? Kekuatan malaikat sama kekuatan setan lebih gede mana, Pak? Lebih gede malaikat, setan nggak tembus, Pak. Jadi kalau kita mengerjakan suatu proyek lalu eker-ekeran sesama kita, itu tandanya kita belum tawakal kepada Allah sepenuhnya. Belum mengucapkan bismillah, belum mengucapkan tawakkaltu 'alallah, belum mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Makanya eker-ekeran ribut. Itu kadang-kadang kan bangun masjid kadang-kadang begitu kan. Tapi ini alhamdulillah Masjid Hidayah ini, Al-Hidayah sudah terkena hudita ini. Ya, kufita. Insya Allah rukita. Pokoknya itu 3 itu ya. Hudita, kufita, rukita. Sambut itu ya dengan bismillahi
tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah. Ya. Itu yang harus kita jaga. Kekuatan spiritual. Ini nggak ada taranya, Pak. Nggak ada taranya. Maka kita itu nggak perlu takut kepada siapapun, nggak perlu takut hanya kepada Allah. Kekuatan spiritual itu sebenarnya diajarkan. Ya, kalau kita antar mayat, Pak, ya. Kemarin ada yang meninggal ya. Dikubur di mana kemarin? Blender. Setelah dikubur dibacain talqin enggak? Bacain. Hah? Iya. Dari pelajaran talqin itu ada kekuatan spiritual. Kan kekuatan talqin itu yang baca ngajarin yang mati itu. Ada yang mengatakan, udah mati kok diajarin. Ya kamu nggak tahu ya. Baca itu bukunya Profesor Dr. Buya Hamka, Lembaga Hidup. Di situ ada, saya pernah baca. Tahun 83 saya bacanya itu, ya. 83 apa 87 dulu itu, lupa saya. Di situ bahwa orang yang mati itu akan selalu melihat orang yang hidup yang deket-deket. Jadi kalau saudara kita yang meninggal biasanya ngaji di sini, ikut ngaji sekarang. Cuma enggak ngomong gitu loh, Pak. Kalau ngomong aku hadir loh, lari nanti bapak-bapak. Ya. Lari bapak-bapak kalau dia ngomong, ya. Terutama saudara-saudaranya, teman-temannya, guru-gurunya, begitu, Pak. Jadi kalau ada amil atau mudin ngajarin mentalkin orang yang mati, yang ngerti mereka. Cuma itu kan refresh aja, mengingatkan. Ya susahnya waktu hidup dia nggak mempelajari itu. Jadi begitu di refresh nggak nggak nyambung, gitu, nggak nyambung. Nah, tapi kita ingin nyambungkan dulu ini sekarang ya. Apa yang saya maksud? Pelajaran daripada dahsyatnya talqin. Kan dikatakan di situ. Ya fulan bin fulan gitu kan. Ya. Anda telah keluar min dari dunia ila daril akhirah. Anda membawa syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Idza ja'aka, kalau datang kepadamu al malakani, dua orang malaikat, yaitu mungkarun wa nakirun. Fala yubzi'aka, jangan mengagetkanmu. Wala yurhibaka, jangan menggentarkanmu. Jadi munkar nakir aja kita nggak boleh kaget dan nggak boleh takut. Kenapa? Li'annahuma khalqun min khalqillah. Sebab keduanya itu cuma makhluk Allah. Jadi nggak perlu kaget, nggak perlu takut. Artinya apa? Siapapun tidak perlu mengagetkan kita dan siapapun tidak perlu menakutkan kita. Hanya Allah yang akan menakutkan kita.
Jadi kalau malaikat aja kita nggak takut, seandainya kita malam hari ketemu harimau, takut nggak? Nggak perlu takut. Ular, nggak perlu takut. Kadang-kadang gemeter juga kita. Tapi kalau kita langsung segera menyadari bahwa itu adalah kholqun min kholqillah, adalah hanya hamba Allah, maka hilang Pak rasa takut. Jadi kalau ketemu jin sekalipun, setan sekalipun, kita bilang sesama makhluk Allah dilarang saling mendahului atau dilarang saling mengganggu gitu. Kekuatan jin di bawah kekuatan malaikat, kekuatan setan di bawah kekuatan malaikat, semua kekuatan di bawah kekuatan malaikat, apalagi cuma kekuatan aparat keamanan, itu semua di bawah kekuatan malaikat. Jadi kalau ada aparat mau ganggu Anda, tanya dulu, Mas, kamu tuh lebih kuat lah dari malaikat gitu. Kenapa Pak? Lah orang malaikat aja, mayat aja diajari kok di Al-Hidayah. Kita nggak perlu takut sama malaikat. Lah apalagi sama elo gitu. Lah kalau itu kemudian kita ditembak terus mati gimana Pak? Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu aja. Gitu aja kok repot. Jadi dengan demikian kita merdeka sebagai hamba Allah. Itulah makna daripada la ilaha illallah. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itulah kekuatan spiritual. Jadi dengan demikian kekuatan spiritual ini bisa kita gunakan dalam aspek apapun. Kemudian di bagian akhir di situ dikatakan sebelumnya biidnillah, dengan izin Allah. Kunci daripada kekuatan spiritual adalah dengan izin Allah. Dalam berbagai pertarungan menghadapi siapapun, maka kita itu kan nyali ketemu nyali Pak. Kalau nyali kita lebih besar, lawan kita takut. Sebaliknya, kalau nyali kita lebih kecil, lawan kita tambah berani. Maka dalam hal ini kekuatan zikrullah kita itu yang akan mempengaruhi. Ya. Izin Allah. Ya, segala sesuatu kalau dapat izin yang berkuasa kan aman. Mau bangun ada IMB sudah, ya aman, nggak akan diganggu. Mau pergi bawa SIM, aman. Mau nginep sama perempuan, bawa surat nikah, ya aman udah. Nggak ada masalah. Semuanya ada izinnya. Nah, habis ya. 10 menit lagi ya. Nah. Kemudian dikatakan di situ wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Apa maksudnya ini? Kok ada wallahu ma'as sabirin? Ingat bahwa pemahaman kita tentang energi spiritual, bekerjanya energi spiritual bukan simsalabim abrakadabra, bukan. Itu dukun namanya. Energi spiritual itu tidak menafikan energi material. Tapi orang yang hanya mengandalkan energi material, dia tidak punya energi spiritual, akhirnya kalah dia. Energi material tetap harus dicari. Itulah kenapa kita kok wajib makan, wajib minum. Sebab kita
perlu energi material. Gitu. Tapi di ayat ini ditunjukkan, makan kebanyakan, minum kebanyakan juga berbahaya. Ada porsinya. Gitu. Kalau habis olahraga, ya ngos-ngosan, jangan langsung minum. Ya bisa terjadi pasukan tolut kita akhirnya nanti. Lagi panas gitu kan, langsung minum. Waduh, apalagi minum es lagi. Hati-hati, Pak. Nah, energi spiritual itu akan muncul karena kesadaran kita kepada Allah, tapi tidak menghilangkan energi material. Artinya apa? Ketika berperang nih, pasukan Tolut dengan pasukan Jalut berperang, itu perang fisik. Benturan fisik. Kita luka, mereka juga luka. Di antara kita ada yang mati, mereka juga ada yang mati. Tinggal siapa yang sabar. Dalam surah Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah, wasobiru, lebih sabarlah kalian dari musuh kalian. Jadi kita itu dicetak sebagai makhluk yang super sabar. Sabar bukan artinya diem. Sabar itu progresif, revolusioner, itu sabar namanya. Tidak pernah berhenti sebelum cita-cita tercapai, itu namanya sabar. Nabi ketika peperangan, beliau mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan ketemu musuh. Jadi kalau perang, kalau bisa kita maju, musuhnya nggak ada. Kesimpulannya menang gitu. Tanpa perang, itu yang paling bagus. Ya musuh nggak luka, musuh nggak mati, tapi nyerah. Itu yang paling bagus. Ya, itu yang paling bagus. Jangan berangan-angan ketemu musuh, apalagi sesumbar, nggak boleh, sombong nggak boleh. Kita pasti menang. Musuh apa kecil, nggak boleh, nggak boleh. Jadi berangan-angan aja nggak boleh. Tapi wa idza laqitumuhu, kalau ketemu dengan musuh, fasbutu, tegarlah. Makanya orang yang punya kekuatan spiritual, dia punya kesadaran hubungannya dengan Allah, ketika ketemu musuh, itu dia akan berdoa kepada Allah. Dibaca ayat berikutnya, 250, coba dibaca. Terus tambahin lagi dikit, 251, jelas ya di situ ya. Fahazamu, mereka mengalahkan biidznillah, dengan izin Allah. Itu kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual itu selalu didahului dengan doa. Rabbana afrik alaina sobron. Ya Allah, tumpahkanlah kesabaran kepada kami. Sabar apa? Sabar di dalam bergerak, sabar di dalam berperang, sabar di dalam menghadapi luka. Mungkin tangannya terputus, mungkin kakinya terpana, mungkin dadanya tertombak. Sabar. Gak boleh lari. Kalau lari kemudian kepana, mati sangit. Begitu. Oleh karena itu harus dipersiapkan fisik umat Islam di samping non fisik. Non fisiknya adalah kekuatan spiritual, fisiknya kekuatan material, ya. Begitu. Sabar adalah sebab daripada munculnya kekuatan spiritual.
Orang Islam tidak boleh cengeng. Harus. Ya, harus kuat. Orang Islam. Begitu, ya. Jadi fisiknya harus kuat. Waduh, saya udah 60 tahun, apa bisa latihan? Loh bisa. Asal tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa bergerak, masih bisa dilatih, Pak. Banyak gitu orang-orang yang pelari-pelari yang juara dunia itu latihannya dari usia 60 tahun ada. Kalau kita mau baca-baca ya. Silakan baca buku You Can If You Think You Can. Ya, Anda bisa melakukan sesuatu kalau Anda berpikir bisa. Begitu. Jadi kita harus menyiapkan generasi umat Islam dengan kekuatan fisik dan kekuatan spiritual. Dan memang itu diperintahkan kan? Dalam surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili al-ayat. Persiapkan oleh kalian kekuatan semaksimal mungkin. Ya, termasuk diantaranya kuda-kuda yang tertambat. Ya. Kita ini umat Islam bisa-bisa hilang di Indonesia ini kalau tidak mempersiapkan diri kita untuk bela diri aja. Saya mau tanya, kita orang Bogor, ya kan? Pajajaran, punya senjata tradisional nggak? Apa tuh? Kujang. Jawa punya senjata tradisional? Keris. Bugis punya apa? Badik. Aceh punya apa? Rencong. Madura punya apa? Celurit. Betawi punya apa? Lah pas Indonesia punya apa? Bawa senjata langsung terkena undang-undang darurat 20 tahun. Aduh. Ya opo iki ya? Akalnya kok nggak dipakai. Kita harus punya, masing-masing di rumah itu harus ada senjata. Masa senjatanya lapor polisi? Lah kalau udah dibunuh sama rampok gimana lapornya? Begitu. Jadi orang mau masuk rumah kita kasih peringatin, jangan masuk. Masuk saya tembak loh, gitu. Baru bisa. Kalau nggak tembak ya saya bacok lah, gitu. Masa di rumah ada senjata lalu digerebek polisi, wah ini teroris, aduh lain gitu. Itu pasti salah SOP itu ya. Nah, lagi mabok kali ya, begitu. Jadi harus dipersiapkan. Rasul mengajarkan agar ajarilah anak-anakmu untuk berenang, berkuda, dan memanah. Itu semua olahraga membuat fisik kita prima. Apalagi kalau bisa dari atas kuda bisa memanah. Itulah dulu kenapa tentara Saifuddin Qutuz bisa mengalahkan tentara Mongol. Karena keahlian di dalam memanah. Orang-orang dulu kalau latihan memanah Pak cuma bentangkan busur gini aja 7 tahun. Anak-anak itu dilatih bentangkan busur. Nah, cuma gini aja. Nah, sehari 66 kali. Nah, gini aja. Enggak dikasih anak panah, ini anak-anak kecil, ya. Selama berapa? 7 tahun. Berarti apa? Kenceng ininya, ya. Ininya pasti kan kenceng, kalau buat nabok orang ya sekali tabok mati gitu. Lu kan bahaya Pak Ustadz. Ya kan hatinya lebih kuat daripada tangannya. Dadanya lebih kuat daripada tangannya. Kenapa dadanya lebih kuat daripada tangannya?
Karena terisi Al-Quran. Nah kalau sekarang bawa bedil, dadanya kosong. Akhirnya anak buahnya sendiri ditembak, ya enggak? Terjadi kan itu kan? Ya itulah ceritanya. Nah, pertanyaan satu. Bagaimana meningkatkan kekuatan spiritual? Berarti harus meningkatkan kesadaran hubungan kita dengan Allah. Allah punya firman. Allah punya kalam. Kalam Allah adalah Quran. Berarti mari kita tiap hari masukkan Quran di dalam dada kita, maka kekuatan spiritual yang sudah kita sadari itu akan semakin meningkat. Ya. Mudah-mudahan Allah masih ngasih umur panjang kepada kita, insya Allah bulan depan. Ya, ini saya sekarang katanya Sabtu keempat ya, gitu. Jadi digeser dikit nggak apa-apa. Ya, kita ketemu lagi, kita kaji lagi. Ya, nanti tolong itu ayat 249, 250 dan 251 simpen Pak di dalam hatinya. Ya. Caranya bagaimana? Gampang. Panggil kori. Yang tadi korinya udah bagus, cuma keluar aja tadi itu, ya, gitu. Oh iya. Panggil kori ke rumah masing-masing ya, gitu. Jangan lupa kegemin. Dolar boleh, dinar boleh, dirham boleh. Kalau nggak ada dolar, dinar dan dirham, duku boleh, duren juga boleh gitu ya, sama D-nya semua ya, gitu. Kalau nggak punya juga, kori di sini aja deh ya, kori kuota. Nah, tulis saja QS Al-Baqarah 249 sampai 252. Nah, ceret ya, mau Sudes mau siapa aja pokoknya ada di situ. Kan ada beberapa pilihan. Buka dulu itunya, YouTube-nya. Nah, kemudian pencet kanan atas, ada setelan, ulang. Udah setel aja. Kalau kurang puas ya hubungkan dengan speaker aktif atau salon. Yang mungkin selama ini kan Bapak punya salon, nganggur ya pakai itu aja. Ya. Insya Allah. Ya, kalau masuk ke dalam diri Bapak, itu Bapak sudah memiliki bekal-bekal kekuatan spiritual. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.